Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Widiani, guru dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Di masa pandemik sekarang ini, maka pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan saya melakukan pembelajaran bersama peserta didik saya menggunakan portal rumah belajar dari Pusdatin. Rumah belajar memiliki 4 fitur utama: sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Kelas maya merupakan salah satu fitur dalam portal rumah belajar untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara online antara peserta didik dan pendidik. Laboratorium maya pada portal rumah belajar merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Bank soal pada fitur rumah belajar dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, di mana sintak dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah stimulus, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi. Untuk masuk ke portal rumah belajar, kita ketikkan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu kita bisa lihat kita sudah masuk ke portal rumah belajar. Di portal rumah belajar ini mempunyai 4 fitur utama. Oke, sebelum memulai pembelajaran dari rumah, kita mencari dulu video pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa. Bisa kita dapatkan dari sumber belajar. Kemudian kita cari jenjang pendidikan yang akan kita temukan. SMK kita pilih, kemudian kita pilih untuk kelas 10. Semua mata pelajaran kita cari. Untuk sekarang materi tentang konversi bilangan desimal ke heksadesimal sudah ada. Di sini materinya cukup lengkap. Ada tentang pembahasan sistem bilangan, kemudian konversi bilangan, dan ada beberapa contoh latihan soal yang dapat dikerjakan siswa. Untuk tahapan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah tahap yang pertama, yaitu stimulus. Saya akan memberikan video pembelajaran kepada peserta didik saya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang menantang yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian saya akan membagi peserta didik saya dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 peserta dalam satu kelompok. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Di sini peserta didik mencari informasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Dilanjutkan dengan diskusi peserta didik bersama dengan kelompoknya. Mereka berdiskusi menggunakan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan materi. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini peserta didik dapat mengumpulkan informasi dan data untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Peserta didik dapat mendapatkan informasi dari fitur sumber belajar rumah belajar berupa web, video, atau sumber lainnya. Dan guru mengamati aktivitas mereka melalui aplikasi WhatsApp. Keempat yaitu pengolahan data. Peserta didik mengolah data dan informasi yang mereka temukan, kemudian menyajikan hasilnya dalam slide PowerPoint. Tahap kelima yaitu verifikasi. Peserta didik dalam kelompoknya secara bergantian menunjukkan hasil diskusi dalam bentuk slide PowerPoint, kemudian meminta tanggapan dari anggota kelompok lainnya. Kegiatan ini berlangsung di WhatsApp.
Selanjutnya, guru mengamati dan juga melakukan penilaian terhadap proses diskusi dan hasil penyampaian diskusi dari tiap kelompok. Di tahap yang terakhir yaitu generalisasi, di sini peserta didik merumuskan kembali hasil diskusi bersama kelompoknya dengan menambahkan masukan dari kelompok yang lainnya. Guru juga memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari peserta didik yang belum mereka pahami. Kemudian secara bersama-sama memberikan kesimpulan bersama dengan peserta didik. Menurut saya dengan adanya portal rumah belajar sangat membantu dalam proses pembelajaran. Untuk guru memudahkan dalam mencari materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, dapat menggunakan fitur sumber belajar dari rumah belajar. Untuk soal-soal yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat menggunakan fitur bank soal dari rumah belajar. Manfaat untuk siswa adalah lebih memudahkan mereka dalam memahami materi yang akan diberikan. Mereka juga dapat mengajarkan soal-soal yang diberikan oleh guru melalui fitur bank soal.